kembali lagi dengan berita soal Chris Tyson dari MrBeast. Sekarang, channel YouTube bernama Sunny V2 membuat video soal dia. Nah, Sunny V2 ini membahas banyak detail-detail soal kenapa Chris ini menjadi transgender. Namun yang jadi fokus kali ini adalah judul video tersebut, teman-teman. Yaitu berbunyi kenapa si Chris bisa menjadi mimpi buruk Jimmy alias MrBeast. Karena yang kayak gue bilang kemarin, MrBeast sekarang ada di dalam permainan yang kunci kemenangannya adalah Chris ini. Nah, kenapa si Sunny V2 ini tiba-tiba bilang kalau si Chris adalah mimpi buruk bagi Jimmy? Kembali lagi ke sifat asli Jimmy yang kita sudah tahu dari lama kalau dia emang nggak pernah ingin menunjukkan sisi politik dia. Namun ketika ada satu member dari channel ini yang tiba-tiba jadi transgender, orang bertanya-tanya kan, apa pendapat Jimmy soal transgenderisme kalau salah satu membernya sekarang adalah transgender? Ketika si Jimmy ini tidak menunjukkan support pada Chris, kita udah tahu gimana ganasnya komunitas LGBT kalau mereka tahu ada orang yang gak support mereka. Dan kalau si Jimmy support, lebih banyak orang bakalan kecewa sama Jimmy karena kita tahu Jimmy gak pernah berbau politik ya dalam videonya. Dan ini sebenarnya permainan Jimmy. Jimmy merespon, alias si MrBeast ini merespon video Sunny V2 yang kita udah tahu tadi judulnya adalah Chris dapat menjadi mimpi buruk bagi Jimmy alias MrBeast. Dan responnya adalah, Chris bukan mimpi buruk gue, tapi dia adalah sahabat gue. Intinya seperti itu, dan ada dua hal yang bisa gue dapat dari sini. Emang si Chris ini sahabat dia dari hari pertama kan, gue setuju. Namun, tidak menutup kemungkinan juga kalau si Chris ini takut sama kepuasan kaum LGBT kan. Kalau dia diem atau nggak respon kan, orang bakal berasumsi kalau Sunny V2 ini membuat judul yang benar, alias emang Chris ini mimpi buruk si Jimmy. Dan kenapa si Chris adalah mimpi buruk? Karena Jimmy gak suka transgenderisme. Dan itu respon dia bilang kalau Chris bukan mimpi buruk dia, tapi sahabat dia karena dia tidak ingin diserang kepuasan kaum LGBT. Tapi kembali lagi, memang mungkin juga benar kalau si Chris ini sahabat si MrBeast alias Jimmy. Jadi gimana pun keadaannya, si Jimmy bakal terus support. Dan ini adalah tweet dari Carl yang intinya berbunyi, dia senang kalau siapapun di circle MrBeast ini akhirnya menemukan jati dirinya. Jadi intinya si Carl ini mendukung Chris atas keputusannya. Nah, mengingat MrBeast bilang hal seperti itu, bilang kalau Chris adalah sahabat gue, namun itu tidak tergambar di video ini yang kayaknya mereka ini lagi buka paket kiriman ya dari fans mungkin. Jimmy, look, they drew you. Jimmy, they drew you so well. It looks just like you. Wait, also Bisa dilihat ekspresi MrBeast alias Jimmy ini kayak ekspresi lo ketika lo disuruh duduk sebangku sama temen yang lo gak suka kan. Jadi gak ada sahabat yang bakal masang muka seperti itu ketika dia mendekat ke lo. Dan di sini kita bisa sedikit menilai kalau tweet MrBeast ini mungkin saja tidak 100% tulus alias nyata, teman-teman. Dia bilang kalau si Chris sahabat dia kan, tapi kenapa mukanya seperti itu? Kalau dia emang sahabat si Chris, pasti dia oke-oke aja kalau Chris mendekat posisi duduknya kan. Jimmy, they drew you so well. It looks just like you. wait, also Jimmy. Dan ini juga Chris nyindir-nyindir hal yang berbau trans, kayak ada gambar perempuan anime dan dia bilang kalau itu adalah si Jimmy. Ingin menjejali si Jimmy, kalau Jimmy lu bisa jadi cewek juga kok. Dan gue mulai benci di situnya, teman-teman. Dan di TikTok banyak sekali video yang menunjukkan kekecewaan pada si Chris setelah dia jadi transgender kan. Bahkan mungkin lebih banyak daripada orang yang support kan. Dan video-video yang menyerang Chris ini dihapusin oleh TikTok. Tentu saja karena TikTok ini adalah senjata politik. TikTok ini seolah di Amerika ini merupakan rumah yang nyaman bagi kaum LGBT. TikTok ini nggak mau aja orang-orang yang LGBT ini meninggalkan platform mereka karena TikTok ini kan aplikasi Cina ya. Jadi ini senjata yang dikirim dari Cina untuk mempengaruhi mental-mental orang barat, terutama Amerika sih. Dan konten-konten yang tidak bermoral kayak LGBT ini terus dipush, terus dipopulerkan di Amerika supaya mereka lebih hancur lagi. Kayak si Chris ini, orang yang menyerang Chris gak bakalan dibiarin sama mereka. Jadi yang menyerang Chris atau yang tidak suka atas keputusan Chris bakal dihapus oleh TikTok. Karena TikTok kembali lagi ingin membuat mental orang Amerika semakin turun, teman-teman. Dan gue percaya sih, ini teori gue doang. Dan gue percaya misal si Jack the Viking ini tidak keluar dari channel MrBeast, si Chris gak bakalan berani berubah jadi transgender. Dan kehilangan figur maskulin kayak Jack the Viking ini benar-benar kehilangan banget buat channel MrBeast dari segi ininya ya, dari segi maskulinitasnya. Karena channel MrBeast diisi cowok-cowok semua kan, nggak ada ceweknya. Dan kehilangan seorang yang maco, berotot, tinggi, besar tuh kayak sekelompok singa kehilangan pemimpinnya, teman-teman. Jadi kehilangan si Jack the Viking ini bisa jadi satu faktor kecil yang mempengaruhi si Chris untuk berubah jadi transgender. Dan kita tunggu aja kelanjutan nasib channel MrBeast, karena kayak yang gue bilang tadi dan semua orang tahu, Jimmy sekarang lagi dalam posisi yang rumit. Karena
keputusan apapun yang dia bikin pasti menimbulkan konsekuensi yang sangat besar karena dia memiliki audiens yang sangat besar, atau lebih tepatnya dia memiliki basis audiens terbesar di YouTube, teman-teman. Itu beban yang dipikul oleh Jimmy alias Mr. Beast. Dan untuk seseorang seperti Chris tiba-tiba datang dan memutuskan untuk bilang, oh, gue perempuan sekarang, dia tidak layak untuk disebut sebagai sahabat lagi, teman-teman. Karena dia, gue yakin udah mengerti betul seberapa sensitifnya isu ini kalau dikemukakan ya. Dan channel Mr. Beast tuh pasti terpengaruhin akan hal-hal seperti ini ketika ada satu member yang tiba-tiba berubah jadi transgender. Dan gue nggak paham aja sih kenapa seorang yang udah dewasa, yang mentalnya udah terbentuk ya, tiba-tiba berpikir kalau dia tuh sebenarnya memiliki gender yang salah, alias dia sebenarnya bukan laki-laki selama 25 tahun terakhir ini. Yaudah gitu aja, terima kasih, subscribe ke Labu Kuning. Kalau nggak gue colong ayam lo, teman-teman.